singgung dikit sebagai salah satu contoh yang berani untuk melakukan regenerasi. Tapi bentar dulu deh, hold dulu ngomongin regenerasinya, karena di sini ada lagi pengen regenerasi poin juga dari DWG, cukup tertekan nampaknya seorang diri saja. Osal ditekan oleh berbagai arah, ada Power, lihat dia menembak dari kiri dan kanan depan belakang. Forest pun sama memberikan bantuan, tapi nampaknya Kante lah yang harus terjatuh terlebih dahulu. Sangat menarik fight demi fight yang terjadi saat ini. Terus tertekan nampaknya pemain-pemain dari tim DWG karena memang Power sedang coba untuk membalikan keadaan menuju ke arah DWG. Satu knockdown sudah didapatkan. Ingin mendapatkan knockdown yang kedua agar keadaannya unggul untuk tim Power. Tapi kita mendengar juga ada bagi yang nampaknya datang. Ini ternyata ada baginya si Forest. Fabian down. Membuat 3 melawan 2 untuk sementara waktu. Harusnya Power masih memiliki 3 pemain aktif. DWG hanya menyisakan 2 yang bisa nembak. Ternyata di arah yang berbeda juga kembali muncul Derby Gatka. Ini dia PK yang lagi-lagi mengganggu keberadaan dari Nova. Nova lengah, Nova tertangkap, Nova terculik. Para boy down, Frozen down. Kehilangan 2 player untuk Nova. Oh my god, seru banget. Ini Nova kalau memang rata di sini #16 bisa kebalap nih Nova nih. Ini Nova bisa survival stage Makanya. kalau kayak gini caranya, karena memang walaupun ada gap poinnya jauh, tapi gap point ini adalah gap point yang bisa dikejar kalau memang udah tiba-tiba selesai di 252. Kalau memang Nova udah selesai di sini. Dan juga kembali kita lihat percobaan demi percobaan dari pemain-pemain lain mengagetkan Nova, belum bisa dihentaskan oleh Nova. Karena Power sempat melakukan hal ini, Nova gagal untuk melawan Power waktu itu saat Power tiba-tiba datang, saat ini gantian. Dan Power juga saat ini akan kedatangan tim lain, tim asal Jepang, yaitu Lufa dan juga rekan-rekannya dari Donuts USG. Donuts sebagai tim yang ada di grup ini, mereka mati terus akan coba menantang menuju ke area atas, dan Big Boy membuka Wih. satu fight dengan cukup baik. PK didapatkan dari pemain-pemain EVOS, bahkan juga terus dilakukan ada gempuran menuju ke arah PK. Yes, PK-nya jatuh satu persatu, menyisakan 3 player saja. Dan nampaknya dari EVOS mereka sudah mengamankan utara dari Gatka. Lumayan dapat beberapa lootingan tambahan dan tadi disambut dengan hangat juga. Sementara fight masih terus berlanjut di area sekitaran garis goal. Ada USG, Power, dan juga tadi satu tim lawan yang gue lupa siapa. Pokoknya mereka mereka masih berlanjut. Ternyata Damwon Gaming ya. Damwon Gamingnya terkikis satu persatu player-playernya. Dan nampaknya kali ini dari Lufa memang menginginkan poin lebih supaya seenggaknya kelihatan mepet gitu loh poinnya sama yang di atas. Ya, itu yang harus didapatkan setidaknya saat ini. Akhirnya ada 103 poin yang sudah dikumpulkan oleh Donuts USG. Memang kalau kita ngomongin tim-tim Jepang di PMGC, mereka sejauh ini belum bisa tampil cukup menggigit untuk menantang gelar juara. Berbeda dengan tim Korea, berbeda dengan tim Cina. Kalau Korea sama Cina ini ada beberapa tim yang punya kesempatan untuk kayak mereka berada di klasemen atas, tapi untuk Jepang ternyata belum. Dan kita juga melihat kembali ada pertemuan back in time, lagi-lagi menambah pundi-pundi poin mereka. DWG tiba-tiba sudah Hmm. dipulangkan menuju ke arah lobby saat ini. Olio menjadi pemain yang bertahan. Sendirian saja Olio karena Helton ternyata ada di area seberang. Ah ya, BTW anyway Baswe, gue baru inget, ini ada Battle of Prize Pool juga Sandika, nggak cuman poin. Hmm? Karena peringkat 16 aja itu akan membawa pulang 10.000 US dollar. Jadi pastinya beda 1.000 dolar menuju peringkat 15 pengen dong, masa iya enggak. Solo di sini juga sudah mulai mendapatkan satu persatu player-player dari HVVP rontok satu persatu dalam tekanan. Lihat bagaimana HVVP langsung tarik mundur. Biasanya mereka ngegas terus, gak ada remnya dan Nova. Oh my god, bisa order seorang diri saja dengan vektornya berhasil untuk membantai satu player dari PK. Deg-degan gak sih? Deg-degan lah ya, masa enggak? Order bahkan saat ini hanya bisa melakukan healing-healing saja. Gak ada yang mau nabrakin order apa itu di situ. Ternyata sejauh ini masih cukup aman posisi dari seorang order. Bahkan yang tidak aman adalah posisi dari EVOS Reborn karena mereka harus bertemu dengan tim lain. Memang ada trivia di bawah. Kalian juga yang sudah ngejawab, ini jawabannya apa nih? Tim manakah dari grup Green yang baru pertama kali berkompetisi C. di PMGC? Jawabannya adalah C, EVOS Reborn. Karena kan sempat disebutkan juga EVOS Reborn ini sebagai tim debutan Knight. Itu walaupun kemarin nggak lolos di global final, tapi mereka ada di PMGC West. Itu yang membuat Knight kayaknya baru, Yoi. kok ada nih tim ini? Kemarin ada, tapi nggak lolos. Sama kayak Rise. Iya, Rise juga ke, di season kemarin ada, tapi Rise nggak lolos. Bahkan benar. season ini juga malah nggak ada.
Soalnya kan kalau dulu dipisah, East sama West tuh dipisahkan. Kalau sekarang kan langsung digabungin dari grup stage-nya. Jadi sistem inilah yang mungkin terasa kayak, banyak nama-nama tim baru gitu kan. Buat mungkin teman-teman yang tadi sudah dibahas oleh Sanskui juga nggak terlalu ngikutin dari area West-nya. So, melihat kembali zona menuju ke arah Ruins dan juga Gunung Georgopol. Wah, ini seru banget sih. Gunung Georgopolnya udah dikuasain sama pemain-pemain dari FF atau Fireflux. Order ada di tengah-tengah. Itu posisi dari Order bisa banget loh ditabrak. Ya, dan itu adalah rumah yang memang sering diambil saat circle-nya menuju tempat ini. Karena saya sangat mengingat waktu itu PMV Bececil sempat nge-clutch di rumah tersebut. Itu rumah yang diinginkan oleh banyak profesional player, Cijel. Ya, dan ini dia, this is it. Langsung ditabrak oleh Kup dan Tensa. Belum kering mulut kita berucap, tapi ternyata lagi diupayakan oleh Order dengan vektornya saja menembakkan bagian depan mendapatkan seorang Tensa. Lohan, Kup dengan menggunakan KRL juga. Di mana? Yang terakhir ada Order. Gila, taunting dulu bos, taunting dulu Order. Gile. Kelihatan bagaimana Order kesel banget itu sama pemain-pemain dari PK. Ya, dengan demikian berarti PK gagal mendapatkan 100 poin setidaknya untuk berada di PMGC ini. Karena PK berhenti di 98 poin mereka, kurang 2 poin lagi. Dan tutorial solo squad PMGC ada di HP-nya Order. Benar, langsung cek aja ya nanti ke sosial media dari Order. Tadi gue sempat mau bilang, itu kebayang gak sih kalau dia lagi teriak-teriak di mic all tuh kayak mana gitu kan. Mic check kayaknya perlu banget ya. Tadi siapa ya yang ngebahas mic check ya? Eldoge ya kalau nggak salah ya? Eldoge, ya. Iya, itu seru sih kayaknya mic check-nya ya. Kita bisa kebayang bagaimana keselnya tadi, soalnya itu kelihatan niat banget kan dari PK-nya juga, pengen ngerusuh. Apalagi PK udah nothing tulus juga, hanya bisa memperebutkan prize pool saja gitu. Ya, saat ini yang kita lihat Repo Boy, granat dia kokang, 2 sudah tumbang, granatnya meledak tapi hanya menjadi kembang api menuju ke arah Ice dan juga menuju ke arah Serti. Aumstyle masih bisa menyelamatkan Ice serta Serti. Tapi tidak hanya granat, Molotov ini adalah Molotov terakhir yang dimiliki oleh seorang Repo Boy. Ketika damage area di tempat tersebut membuat tempat itu anget di area reruntuhan dari satu kastil. Tapi hanya anget saja, belum ada bakaran yang on point di tempat tersebut. Dan Beacon Time, tim pemegang juru kunci. Dalam bahaya, perlu penyelamatan. Deg-degan juga dong pastinya. Sudah mengirimkan satu player Nanoise untuk bergerak menuju ke arah bagian kiri. Reruntuhan memang tempat yang enak untuk dihuni, tapi ketika sudah di lockdown itu bakal sulit banget apalagi dilemparin sama utilities. Tapi melihat bagaimana tingkat kepercayaan diri dari Youth Alliance di sini lebih ngangkat lagi, lebih pede walaupun hanya tersisa dengan 2 player saja, tapi posisi dari Beacon Time ini kayaknya agak terkunyah, tersandwich oleh kiri ada USG, lalu kanannya juga ada Youth Alliance. Match terakhir adalah match yang sulit untuk dimainkan. Lebih sulit lagi kalau zonanya memang menuju Ruins. Dan baru saya katakan, belum selesai bahkan saya mengucapkannya. Zona ternyata menuju ke arah Ruins, membuat match ini semakin sulit untuk para tim-tim yang sedang bermain. Wow, ini seru banget. Seru banget. Kali ini ucapan casternya itu malah jadi nyata ya. Belum kering. Sanskui ngomong belum kering mulutnya ngomong, tapi di sini yang masih belum kering, masih pengen berusaha lagi ada Order. Gila, dia seorang diri saja. Tenangan luar biasa. Dia melewati kiri dan kanan. Kulihat banyak sekali pohon cemara. Dan ternyata Inko masih bertahan dengan 4 playernya. Ya, kita akan menyaksikan untuk sementara waktu apa yang bisa dihadirkan Order di match yang terakhir. Apakah Order mampu mempertahankan posisi kedua untuk langsung menuju Jakarta, untuk langsung menuju Grand Final, atau justru Envy dipaksa untuk kembali bermain, atau justru kita akan melihat Envy di babak survival stage, atau justru HVVP dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi di awal grup Green dimainkan. Sampai di hari kemarin mereka masih sangat percaya diri, bahkan kemarin mereka nyenggol Envy. Nampaknya senggolan tersebut sedang disesali oleh pemain-pemain HVVP karena saat ini mereka sedang kena batunya. Saat ini mereka sedang bingung mau kemana. Rotasi kanan ada orang, rotasi kiri ada orang. Kembali lagi ke titik awal. Itu kayaknya bukan rotasi sih kalau gue lihat. Fnatic itu cuma diutus sama teman-temannya buat nge-scouting, cari informasi, dan akhirnya mereka sudah mendapatkan informasi
langsung regroup ke titik semula. Dan sementara kita melihat juga dari EVOS bakal bertemu dengan Vampire. Oh my god, sama-sama lagi menginginkan poin. Bahkan Vampire lah yang butuh poin lebih banyak lagi. Lemparannya dari bagian bawah, lower ground menuju ke arah Vampire. Swapnya connect, down. Laser berhasil mendapatkan satu. Dan lanjutan balasan nih dari seorang KF. Ya, lemparan granat demi granat pasti akan segera dilakukan dari KF. Ini granat terakhir KF. On point kah granat terakhir dia? Meledak di sana. Belum on point ternyata. Fluke coba melemparkan area permainannya. Solke secara tidak langsung membantu EVOS untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim Vampire. Tapi Solke juga bisa ngelembak ke arah Lyzek. Harus hati-hati saat ini karena Fluke ternyata mendapatkan satu pemain EVOS. Lyzek juga bisa ketahuan. Itu yang tadi saya katakan. Solke bisa nembak ke arah Lyzek. Redface sedang berputar-putar saja. Lyzek low HP tiba-tiba Microboy saat ini sudah menjadi confirm elimination dan tumbang juga ternyata pemain EVOS. Lyzek di sana. Redface menjadi terakhir yang masih bisa nembak. Redface sedang ketahuan. Redface juga ketembak oleh Luz dan pemain EVOS semuanya dipulangkan menuju ke arah lobby. Dengan demikian sudah pasti EVOS kembali ke tanah air. EVOS kembali ke Indonesia bukan sebagai grand finalist tapi sebagai penonton, sebagai supporter alter ego Limax nanti. Ya, it's okay buat EVOS fans, buat para netizen PUBG Mobile Indonesia yang sudah mendukung penuh dengan semangat membara untuk EVOS Reborn. Respect buat kalian semua yang masih menghargai perjuangan dari EVOS Reborn karena gue yakin Ya. gak mudah buat mereka bertahan di sini, gak mudah untuk mereka mempertahankan posisi mereka yang mereka buka di hari pertama dengan sangat baik. It's okay. Yang penting tetap spek satu sama lain, gak usah hujat-hujat. Kalian juga kalau main di Betul. PMGC bergetar, ngompol kalian kalau main di PMGC. Justru kita harus berterima kasih kepada perjuangan EVOS Reborn di PMGC kali ini. Terima kasih EVOS Reborn atas perjuangan kalian. Tidak mudah lagi-lagi saya katakan untuk bermain di PMGC. Bahkan HVVP juga saat ini sedang gonjang-ganjing. Siapa yang nyangka HVVP akan menuju survival stage? HVVP survival stage, tim yang berada di peringkat pertama dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari terakhir, match terakhir mereka berada peringkat keempat. Mereka gagal ke grand final secara langsung. Mereka harus menemani Bigetron di survival stage. Ini adalah PMGC, ini adalah grup green. Kita melihat bahkan order juga kali ini dipulangkan. Envy sedang gonjang-ganjing, mereka hanya bisa mengandalkan doa-doa saja untuk tetap berada di peringkat yang kedua karena FF masih bisa naik, VPE masih bisa naik, Back in Time juga masih bisa naik. Kalau tiga tim tersebut mendapatkan WWCD, kembali saya lanjutkan tentang EVOS GGL. Kita justru harus memberikan hashtag terima kasih EVOS atas perjuangan kalian di PMGC. Jangan ada hujat-hujatan, kita justru harus respect dan juga harus berterima kasih atas perjuangan mereka. Dan nanti saat mereka datang ke tanah air akan kita sambut, harus kita sambut atas perjuangan yang sudah sangat maksimal dari EVOS Reborn. Betul, terima kasih EVOS Reborn, respect EVOS Reborn. Itulah yang harus kalian ramaikan di kolom komentar. Tak perlu hujat-hujat, pokoknya kita stay positif aja karena kita saling mendukung satu sama lain pastinya sebagai netizen PUBG Mobile Indonesia yang tersolid, termantap. Kalau ada yang hujat-hujat, itu biasanya provok ya, gak usah termakan. Oke, kita geser lagi ya, kita fokus lagi juga karena semakin panas nampaknya untuk di top 3. Nova ketar-ketir coy, Nova ketar-ketir. Lihat tadi dia permainannya nggak kayak biasanya. Bahkan player sekelas Nova aja bisa ketar-ketir main di grup neraka. Kebayang gak sih jadi EVOS atau jadi teman-teman player yang lain yang bermain di grup green ini? Vampire sekarang juga lagi ketar-ketir karena dia sudah kehilangan satu playernya. Ya, kita teruskan kembali match kali ini. Match yang tidak mudah untuk semua tim karena memang zona juga memaksa mereka untuk memberikan rotasi-rotasi ajaib untuk bisa masuk menuju ke arah zonanya. Salah satu rotasi ajaib harus dibangun oleh tim Vampire karena mereka sedang terjebak untuk bisa masuk menuju zona. Dan FF lah yang paling enak posisinya. Setelah tadi kita lihat Vampire terjebak, FF enak karena dia punya pinggiran zona. Tinggal gimana caranya dia mengatasi Alpha 7 yang ada di bagian bawah. Karena kalau sejauh ini kita lihat Alpha 7 berada di bagian lower ground. Dan teman-teman dari FF ini yang paling enak punya angle shot menuju ke arah bagian bawah. Lihat bagaimana Alpha 7 berusaha untuk repositioning aja susah banget. Berusaha buat revive aja susah banget. Bahkan ada nade selanjutan lagi yang dilontarkan dari Catch. Ya, saat ini FF menjadi penantang kuat untuk bisa menggusur Back in Time, untuk bisa menggusur NV. Karena mereka sudah mengumpulkan 3 elimination, masih bisa bertambah lagi elimination demi elimination. Bahkan dengan bermodalkan 4 pemain aktif,
Tidak ada yang tidak mungkin untuk FF mendapatkan winner chicken dinner tim asal Turki, tim yang sudah memiliki pengalaman. Solke sudah berada di Futbolis cukup lama, akhirnya dia berada di FF saat ini. Futbolis sebagai sebuah tim PUBG Mobile merupakan tim yang juga terkenal dan juga sering menantang tim-tim yang lainnya di PMGC. Bergerak kembali untuk sementara waktu. Banyak tim mencoba untuk masuk lebih dalam lagi, dan kalau kita lihat Yudu Lion yang sedari tadi berdarah-darah justru mereka masih bertahan. Nah, itu dia. Karena Yudo Alliance lah Akamsinya Ruins, Warlock-nya Ruins, warga lokal yang suka disebut-sebut sama Sanskui. Makanya dari tadi santuy bae Repoboy sama Helton. Walaupun hanya dengan 2 player tapi seenggaknya mereka tahu spot mana yang enak buat mereka huni dan buat mereka motong-motongin orang. So far Bacon Time tadi mereka tertekan oleh Repoboy dan juga Helton, tapi sekarang mereka sehat walafiat kembali, bangkit dengan 4 orang. Mereka perlu mengumpulkan poin yang lebih banyak lagi kalau mereka mau langsung tiket instan menuju ke arah Jakarta. Ya, itu yang harus dilakukan. Itu adalah cara untuk bisa menuju Grand Finals atau sebagai Grand Finals menuju ke arah Jakarta. Memang tiket ke Jakarta kalau kita bandingkan dengan kekayaan para player-player ini tidak ada harganya, mereka bisa membeli tiket tersebut. Tapi tiket sebagai Grand Finalist lah yang sulit untuk didapatkan karena caranya harus berada di top 3 untuk saat ini. Solke kedatangan satu tim tadi tapi ada tabrakan justru terjadi tempat yang berbeda saat ini. Kita melihat Alpha Seven sedang berhadapan dengan pemain-pemain dari Scarlet Gaming, berhasilkan Scarlet Gaming untuk bisa mengentaskan Alpha Seven. Ternyata satu tumbang dari Alpha Seven sudah menjadi confirm elimination. Scarlet Gaming satu knockdown pemain mereka Mr. Boro. Karilho datang menuju ke arah Mafia Ninja. Tembakan demi tembakan, Cloud Combat dimenangkan oleh Mafia Ninja. Ada jiggle-jiggle yang mereka lakukan. Berhasilkah kali ini? Ternyata Revo mendapatkan satu knockdown kembali menuju ke arah pemain dari tim Scarlet Gaming. AJ yang ditumbangkan, AJ kembali tumbang. Ada Groza yang dimiliki oleh Revo. Itu adalah modal yang sangat-sangat berharga untuk pemain Alpha Seven mampu menyunat burung dari utara untuk menyunat burung dari Scarlet Gaming. Oh my god, burungnya sudah mulai ketar-ketir bergetar di belakang sana. Tapi Mafioso menyisakan tersisa seorang diri saja. Ini bahaya sebenarnya buat Alpha 7 karena dari segi kuantitas burung dari utara lah yang punya kuantitas lebih banyak karena mereka berhasil untuk ngereset player-player mereka. Tapi di arah yang berbeda, FF kembali mengumpulkan poin-poin yang mereka inginkan. Semakin mepet nampaknya posisi dari FF menuju ke arah Bacon Time. Tapi di sini burungnya sudah mulai mengamuk. Wah, langsung saja mendapatkan player-player dari Alpha 7 dan langsung saja dipulangkan Alpha 7 menguburkan mimpinya untuk langsung mendapatkan tiket menuju ke arah Grand Final. Alpha 7 harus bermain di survival stage saat ini menemani HVVP dan juga menemani Power serta DWG berada di survival stage dari grup Green. Cats masih menolak untuk selesai di sini, menolak untuk menuju survival stage. Mereka masih menginginkan top 3 untuk langsung menuju Grand Final dan kita melihat saat ini tembakan dilakukan Mr. Boro mendapatkan Nenek BT. Saulus juga coba untuk mendapatkan squash dari tim Inco. Gila, ini seru banget, on fire banget ini tim yang ada di papan atas. STE juga udah mulai rontok satu persatu juga dipertemukan dengan Vampire. Terpantau di bagian elimination feeds-nya, Stone-nya bisa meruntuhkan satu persatu player-player dari STE. Tapi on the other side kita melihat dari FF santuy bae, pintu masuknya terbuka dengan sangat lebar dan zonanya bouncing menuju ke arah bagian tengah. Titik tengahnya ada di tim yang berwarna ungu yaitu 1 Million. Dan kita lihat Cijel, kalau menyinggung sedikit tentang 1 Million, diam-diam mereka ada 3 player. Inco tinggal 1 player. Kalau Inco pulang, 1 Million bisa naik ke peringkat 11. Inco gagal ke survival stage. Bisa terjadi. Kalau memang 1 Million terus melaju sampai ke late game. Dan 1 Million punya kesempatan tersebut karena Inco sudah pulang. Inco ketar-ketir. Inco hanya bermodalkan doa kali ini. Inco hanya bisa mengandalkan doa, Ibu. Yes, betul sekali, modalnya doa ibu aja sekarang yang lagi ketar-ketir. Nova, Inco, duduk diam, termenung, overthinking di belakang sana. Dan FF pun masih bergerak maju sama halnya juga dengan Bacon Time melihat kembali ada di belakang sana. Through the smoke, ada Naruto, ada Naruto, bukan Naruto, salah ngomong. Dan ternyata Naruto-nya down, ditembakin, berhasil didapatkan oleh player-player Bacon Time. Dan bahkan dari STE juga berhasil untuk nge-revive, ngereset kembali player-playernya, meledak sudah. Ada nih di depan sana, USG dipulangkan, tapi STE mau tempat tersebut, perlu ada retake compound yang dilakukan oleh STE.
USG juga menyusul EVOS, Yudulayan bersama dengan PK kembali ke negara asalnya. Ya, Yudulayan nggak kembali ke negara asalnya karena memang mereka bermain di Kuala Lumpur dan bermain di Malaysia. Tapi Loot Benar. saat ini 6 elimination sudah dikumpulkan, masih bisa bertambah kembali elimination dari FF. Kita akan lihat menyisakan satu lagi. Siapa yang akhirnya menyusul atau bersama EVOS, USG, Yudulayan dan PK gagal ke babak selanjutnya. Tinggal satu nama terakhir antara Info atau 1 Million. Seru banget. Seperti kali ini tembakan dari Ice menuju ke arah player dari FF, tapi ternyata 1 Million mendapatkan satu player dari Back in Time. Dan ini kokoh banget sih. Reruntuhan yang dihuni oleh Vampire dan juga Back in Time, gile. Belum bisa diterobos sama sekali sedari tadi. Dan player-player yang ada di bagian luar sudah mulai sedikit lebih tenang. 10 detik waktu yang dimiliki. Kita akan lihat nih. Kira-kira circle-nya tuh bakal bouncing kemana, dan bahkan ada calm before the storm and this is it. Circle-nya bakal reveal menuju ke arah 1 Million lagi, tapi Stone melihat, Stone menembak, ada top yang bakal didapatkan oleh Loot. Tapi kalau kita lihat yang mendapatkan confirm elimination adalah Back in Time 9 Noise. 5 elimination saat ini sudah dikumpulkan. Kalau tadi yang dapetin FF dapat 8 elimination, Back in Time masih 4. Tapi karena Back in Time yang dapat membuat FF punya PR lagi untuk setidaknya mengejar poin dari Back in Time. Saling kejar-kejaran poin antara Back in Time dan juga FF ini juga sangat seru Cijel untuk kita saksikan di match kali ini. 1 Million hanya bermodalkan mereka punya zona, itu modal yang dimiliki oleh 1 Million, itu modal yang sedang mereka maksimalkan sejauh ini. Ya, modal yang harus dipertahankan, aset berharga, zona. Tapi Soulless melemparkan sebuah nets menuju ke arah bagian depan, harap-harap connect, dan ternyata connect berhasil untuk mendapatkan satu, bakal langsung di-end begitu saja. Skylights sudah hilang satu, burungnya hilang satu, dan dari Scry juga mulai mendeteksi kembali dari bagian utara, belum mau menembak karena dia nungguin zona. Ya Cijel, dan boleh saya katakan nampaknya prank terakbar tahun ini adalah prank menuju ke grand final oleh HVVP. Karena siapa yang menyangka mereka ternyata terprank akan hal tersebut. Dan kita lanjutkan kembali. Saat ini STE tumbang satu pemain mereka. Masih ada pertemuan demi pertemuan. Fluket masih ada di sana. Masih bisa untuk melakukan tembakan juga balasan. Bisa dilakukan, tapi Cats merapat. FF merapat menuju ke arah pertempuran. Dan kita lihat FF bermodalkan AUG juga. Mereka punya AUG. Senjata yang berbahaya karena datang dari iDrop. Gila. Ini ada semangat tinggi dari FF untuk bisa mendapatkan poin lebih. Dan dikunci juga pemain-pemain dari Vampire. Mau kemana? Hey Vampire! Tapi ternyata masih bisa di counter. Adanya Stone. Ingat, Vampire punya Stone. Stone bisa menembak. FF-nya down satu persatu. Tapi ada reflect yang terjadi juga di sini. Saling membalaskan kematian satu sama lain juga Soulless. Split fokus ke kiri dan ke kanan. Ada Skylights yang dia inginkan juga. Hati-hati Soulless. Darahnya perlu diisi terlebih dahulu. Perlu ketenangan juga untuk Soulless dan Lutz. Ya, perlu santai nampaknya saat ini pemain-pemain FF. Jangan terus ngegas mereka karena dari tadi mereka sudah terlibat banyak fight. Kalau masih menginginkan menang di fight selanjutnya, mereka harus men-setup kembali, mereset lagi, mereset ulang apa yang akan mereka hadirkan di sisa match ini atau sisa waktu. Karena saat lagi dan bahkan sekarang sudah zona ke-9 bermodalkan satu Groza Mafia Ninja atau sekarang namanya Mafia Boy. Terus menambah pundi-pundi elimination. Aji juga menambah elimination untuk sekalian gaming. Tembakan dilakukan, Revenant tumbang. Fluket belum bisa dikembangkan. Vampire rata. Vampire pulang. Sisa FF dan juga SG. Oh my god, FF masih lengkap dengan 4 player. Dia berhasil ngereset walaupun semuanya ngumpul seperti Addison di belakang sebuah batu. Tapi dia punya kesempatan untuk mendapatkan winner chicken dinner, bahkan mendapatkan satu kembali Soulless dengan AUG-nya. Mr. Borrow down. Dan ini saatnya untuk mereka push ke bagian depan. Ibu-ibu beli beras. Ayo kita run. Maju. Robos. Hajar. Burungnya panik. Mafia Boy dan Aji menembak dari kiri dan kanan. Double pick kiri dan kanan berhasil untuk didapatkan. Trading knock terjadi juga dari sini. Tapi 1v1 situation. Satu Soul King versus Mafia Boy. Satu melawan satu, keadaannya berimbang. Siapa yang bisa memenangkan? Tapi ternyata kalau kita lihat dari posisinya Mafia Boy, dia terdorong oleh zona, tembakan dilakukan oleh Solke. Solke juga masih terus diiklim dia. Cloning tadi sudah dilakukan, bahkan sangat-sangat luar biasa bagaimana Mafia Boy terus melakukan pressing. Mafia Boy, satu peluru lagi untuk Mafia Boy, satu peluru terakhir, dan FF mendapatkan winner chicken